Nah, balik lagi ke learning journal yang ke-6. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang apa yang aku dapat di mata kuliah film dokumenter pertemuan ke-6 pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Di sana pada hari itu kelompok 4 telah mempresentasikan tentang wawancara, studi pustaka, dan data visual. Langsung aja, yaitu yang pertama, wawancara. Wawancara adalah ketika seorang interview atau si pembuat film ingin menggambarkan sebuah cerita dari subjek gitu. Jadi si wawancara itu adalah sebuah proses ketika seorang pembuat film itu ingin menceritakan sebuah cerita dari subjek. Nah, dalam wawancara itu ada dua, ada wawancara dan ada adegan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara itu bisa di balik layar atau sebelum pengambilan gambar gitu. Jadi si pembuat film ini tuh bisa melakukan wawancara kepada orang-orang yang masuk ke dalam tema dari film dokumenter itu. Misalkan nih, kamu mau membuat sebuah tema film dokumenter itu budaya, dan kamu tuh harus mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam suatu budaya itu gitu. Dan kemudian ada adegan wawancara. Adegan wawancara itu informasi itu secara langsung direkam oleh kamera dan dijadikan sebagai visualisasi dokumenter. Jadi si narasumber yang diwawancarainya itu masuk ke dalam adegan film dokumenter tersebut gitu. Itu adegan wawancara. Jadi beda ya wawancara dan adegan wawancara. Kalau wawancara itu dilakukan di belakang kamera, sedangkan adegan wawancara itu dilakukan di depan kamera begitu. Selanjutnya itu ada pendekatan dalam melakukan wawancara. Itu sebenarnya tergantung si pembuat film juga. Ada yang pertama itu ada yang membuat narasumber atau subjeknya itu tenang terlebih dahulu, akrab kepada si pembuat filmnya, baru nanti si pembuat film menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tema film dokumenter kepada subjek itu. Sedangkan ada saja si pembuat film yang langsung bertanya ke orang-orang di sekitar gitu, yang langsung kepada intinya, tidak membuat tenang dulu gitu. Dan itu keduanya bisa dipakai gimana kita nyamannya saja. Selanjutnya dalam wawancara itu ada terbagi kepada dua, yaitu hard news dan soft news. Hard news itu seperti wawancara berita yang biasanya orang menjadikan narasumber itu adalah orang yang menyaksikan suatu kejadian atau sudut pandangnya itu kuat gitu. Contohnya dalam berita itu misalkan orang itu menjadi saksi dari suatu kejadian gitu. Nah, gitu. Dan hard news ini tuh tidak bisa disiarkan secara langsung, harus direkam terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu soft news. Soft news itu apa sih? Soft news itu dilakukan dengan narasumber yang sesuai dengan tema film dokumenter yang akan dibuat. Jadi kalau soft news itu dia contohnya tuh seperti adegan wawancara tadi, yang dimana si narasumbernya itu masuk ke dalam kamera dan si narasumbernya itu harus sesuai dengan tema yang akan dibuat dari film dokumenter itu gitu. Selanjutnya yaitu studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari referensi, literatur, atau bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan film dokumenter yang akan dibuat. Misalkan nih, kamu mau membuat film dokumenter. Nah, kamu tuh harus mencari dulu referensinya, literatur, bahan-bahan berdasarkan teori gitu, yang nanti akan dimasukkan ke dalam film dokumenter yang bakal kamu buat gitu. Dan hal itu tuh penting gitu untuk dibuat, karena ya itu akan menjadi titik awal kamu membuat film dokumenter gitu. Nah, dalam studi pustaka ini ada dua hal yang biasanya dicari oleh si pembuat film, yaitu budaya konsumtif dan APS atau Association Picture Story. Nah, budaya
konsumtif ini tuh bukan budaya yang seperti membeli barang-barang secara impulsif dan budaya yang menghambur-hamburkan uang, bukan, tapi seperti budaya konsumtif di sini tuh seperti nilai budaya, status, dan gaya hidup dalam suatu budaya itu yang harus kalian cari gitu. Dan APS itu gambar yang secara abstrak dan tidak memiliki hubungan, ruang, waktu, ataupun peristiwa, namun memiliki tujuan sama untuk mengarah pada satu tema. Contohnya itu misalkan kamu mau mengambil film dokumenter tentang alam, kamu tuh harus dulu mengambil gambar secara abstrak gitu, yang dimana itu tuh nanti kamu bakal terpikirkan bagaimana nanti kamu membuat film dokumenter ini. Kamu akan memikirkan nanti penyusunan film dokumenter ini, dan itu tuh penting banget sih APS ini untuk untuk menyusun si film dokumenter ini nantinya gitu. Mau jadi seperti apa sih film dokumenter ini nantinya, tuh dimulai dari pengambilan gambar secara abstrak ini gitu. Dan selanjutnya data visual. Data visual adalah data yang dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan dalam pembuatan film dokumenter. Dan data visual itu biasanya seperti audio dan gambar-gambar video gitu. Gitu sih. Mungkin hanya itu saja Learning Journal kali ini. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya. Dadah.